Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Wizyab, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan dan mempresentasikan jaringan komputer dengan studi kasus jaringan lokal di ruang ujian sekolah. Nah, langsung saja dari deskripsinya. Seperti yang kita ketahui, di era milenial ini kebanyakan sekolah sudah banyak yang menggunakan komputer dalam melakukan ujian, terlebih yang berskala nasional. Namun yang saya ketahui untuk ujian yang berskala lokal itu masih sangat jarang ditemukan, dan masih banyak yang menggunakan ujian manual ataupun kertas. Bila pun ada, biasanya menggunakan jaringan berupa Google Form, yang mana nanti rawan dalam penggunaan browsing atau penyalahgunaan internet tersebut. Nah, tetapi saya mengetahui bahwasanya ada juga beberapa yang kemudian menggunakan jaringan komputer saat melakukan UTS ataupun ulangan harian dengan menggunakan jaringan lokal. Nah, skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik, web server, dan DNS server yang nantinya kita akan melibatkan 2 buah router dan 1 server. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam gambar tersebut, kita menggunakan 1 server di sini, dan 1 server ini berfungsi sebagai dua server, yakni server web dan juga server DNS. Namun pada simulasi kali ini saya mencontohkan menggunakan dua server, satunya untuk web dan satunya untuk DNS. Teman-teman mungkin bisa menggunakan satu server saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita di sini menggunakan 2 router. Yang pertama router inti dan kedua router penyambung, dan ada 2 switch juga. Di sini bisa kita lihat satu kanan dan satu di kiri. Nah, anggap saja ini switch 1 atau switch yang di kiri ini sebagai switch di ruangan 1, kemudian yang satunya di ruangan 2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita di sini menggunakan 2 buah router, 1 buah server atau bisa juga 2. Nah, ini contoh yang skema yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah memiliki skema seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya menggunakan satu server sebagai DNS dan satu server sebagai web. Nah, kemudian saya menggunakan 2 router. Nah, kemudian saya menggunakan 2 switch juga. Satu ini switch untuk, anggap saja anggap saja untuk switch ini adalah ruang 1. Kemudian switch di sini adalah ruang 2. Nah, jadi kita punya 2 ruang dalam ujian. Nah, setelah kita menggunakan 2 ruang dalam ujian, kita bisa kembali lagi ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke modul. Di sini lengkapi terlebih dahulu seluruh perangkat di atas. Nah, kita menggunakan perangkat seadanya saja, tidak sebanyak seperti yang digambar, karena itu resiko dengan efisiensi waktu. Nah, kemudian kita setting IP address, RIP, dan lain-lain pada perangkat yang berada di ruangan server terlebih dahulu. Nah, anggaplah ini adalah benda yang berada di ruangan server, 4 benda ini. Nah, di sini saya sudah men-setting sesuai dengan di gambar tersebut, dengan IP, kemudian di sini ada juga IP address, kemudian default gateway-nya sudah saya atur sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti modul saja ya. Nah, kemudian untuk di sini saya juga sudah mengisi sesuai dengan apa yang di modul. Nah, yang lebih penting di sini jangan lupa teman-teman mengisi RIP ya. Nah, di sini ini
modul juga sudah saya sediakan. Kemudian di sini juga jangan lupa teman-teman mengisi sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, bisa juga kita lihat di modul sudah saya sediakan. Di sini PC server dengan IP address 333, kemudian subnet mask 255, 255, 255, 255.0 dan default gateway-nya 33, 33, 33, 33. Nah, untuk di router 1 ini yang perlu diperhatikan memang di router. Jadi teman-teman yang perlu sangat diperhatikan itu di router ya. Di sini ada RIP 192.168.72.0. Nah, di sini ini benar-benar perlu diperhatikan, jangan sampai ada yang kelewatan ini di RIP ini. Apabila ada satu saja yang kelewatan, maka saya jamin jaringan pasti akan gagal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, serial 2, serial 3 pastinya diisi dengan sesuai juga ya teman-teman. Nah, ini. Nah, pastikan semuanya terisi dengan baik. Jadi anggaplah ini itu sebuah ruangan server ya teman-teman ya. Bisa kita kasih kotak gini ya. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, bisa seperti ini. Dan kita namai ini ruangan server. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini bisa kita anggap sebagai ruangan 1. Ruangan 1. Dan di sini bisa kita jadikan sebagai ruangan 2. Ruangan 2. Nah, sudah ya teman-teman ya. Bisa kita anggap seperti ini ya. Nah, jika di router 1 dan router 2 tadi sudah selesai dan di ruangan server tadi sudah tuntas semuanya, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni nah, apabila pengisian pada server dan router sudah tuntas, maka dilanjutkan dengan pengisian IP PC user seperti berikut. Nah, sekarang kita berlanjut ke pengisian PC user. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Soalnya di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di ruangan 1 menggunakan default gateway dengan ekor 62 dan IP address 1 hingga 64. Sedangkan di PC ruangan 2 kita menggunakan default gateway 126 dengan IP address 65 sampai 71. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini saya sudah men-setting PC 1. Nah, ini dengan IP address ekor 1 dan juga default gateway 62. Nah, sedangkan di ruangan 2 PC 4 bisa kita lihat saya men-setting juga dengan IP address 65 dan default gateway 126 yang jelas-jelas berbeda dengan ruangan 1. Nah, mungkin teman-teman ketika melakukan pengisian pada IP ini harus lebih teliti ya teman-teman ya, karena memang seringkali bisa terjadi kesalahan pada pengisian IP. Nah, untuk IP address-nya juga di sini saya menulisnya 7 karena pada contoh di atas saya menggunakan 7 buah komputer pada ruangan 1 dan kemudian di sini saya menggunakan 6 komputer pada ruangan 2. Nah, akan tetapi pada kali ini demi menghemat waktu saya cuma menggunakan 3 komputer pada tiap ruangan. Nah, selanjutnya
apabila seluruh komputer sudah terisi IP-nya, maka bisa kita tes. Nah, jadi setelah kita isi semua IP-nya, pastikan semuanya ini benar-benar tersambung. Caranya kita buka ke simulation dan kita ping PC1, kita coba ke web server, maka akan berjalan. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya, sukses. Nah, atau kita coba seperti ini juga bisa. Dari ruangan 1 ke ruangan 2. Tapi ini juga nggak terlalu penting ya teman-teman. Artinya hubungan yang lebih penting daripada ini adalah dari setiap ruangan itu bisa mengakses servernya gitu. Seperti itu teman-teman. Itu hal yang lebih pentingnya. Jadi kalau misalkan ada error dari ruangan 1 ke ruangan 2, itu bukan hal yang patut kalian takutkan. Karena yang lebih penting itu bisa mengakses ke server, karena kali ini kita melakukan sebuah ujian seperti itu. Nah, yang akan menjadi sebuah bank soal nanti itu web server ini, dan yang mengubah alamat IP dari web server ini menjadi sebuah domain name itu nanti tugasnya dari DNS server ini. Seperti itu untuk logisnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian nyalakan HTTPS yang berada di PC server dan edit index untuk tes saja. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, ini juga diperhatikan ya teman-teman ya. Ini simple tapi kadang kita lupa sama tabnya tempatnya di mana. Nah, HTTP. Nah, ini sudah saya nyalakan. Misalkan ini saya edit, saya ganti dengan selamat ujian. Selamat ujian. Kita save dan kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, apabila kalian sudah nyalakan dan sudah kalian edit, kalian pindah ke tab DNS dan buat sebuah record. Nah, kita lihat di sini, kita ke service, kita ke DNS, kemudian sudah ada ya teman-teman. Jadi saya sudah buat. Nah, jadi IP dari web server ini tadi kita ubah di sini menjadi sebuah alamat. Kita ubah menjadi sebuah alamat ya teman-teman. Dan nantinya final dari hal ini kita bisa mengetes apakah web server tersebut bekerja di PC user dengan cara mengunjungi alamat tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke real time dan kita buka web browser. Kita pilih sarcom.com. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi logisnya teman-teman. Jadi di sini ada dua server. Satu server bekerja sebagai domain name system yang tugasnya mengubah alamat IP dari web server ini menjadi sebuah alamat. Nah, sebenarnya menggunakan satu server juga sudah bisa, namun di sini saya memaksakan menggunakan dua server karena agar lebih mudah dimengerti seperti itu teman-teman. Nah, untuk soal-soalnya bagaimana gitu teman-teman. Nah, untuk lokasi soal-soalnya yang dikerjakan oleh para murid itu biasanya ditaruh di dalam ini web server ini. Jadi di dalam sebuah file manager ini gitu teman-teman. Jadi tampilannya diubah, terus nanti ada soal-soalnya gitu teman-teman. Seperti itu, dan nanti bisa muncul nilai-nilainya gitu di sini nanti bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan dua router? Karena router pertama di sini saya gunakan untuk memfokuskan sambungan kepada server-server, dan yang satunya saya fokuskan untuk membagi antara ruangan 1 dan ruangan 2. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian video simulasi saya pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.